Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution ID. Berikut ada kumpulan berita timnas terbaru nih, di antaranya terungkap, ternyata ini misi nainggolan di sepak bola Indonesia. Bambang Pamungkas puji peranan STY di timnas Indonesia. Park Hang-seo bersedia jadi pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir ingin timnas Indonesia naik peringkat ke 100 besar FIFA. Saya juga bicara dengan Raja sendiri dan Raja menyampaikan ke saya, bos tidak perlu khawatir dikarenakan saya punya trainer sendiri. Terungkap, ternyata ini misi Raja Nainggolan di sepak bola Indonesia. Baru-baru ini Raja Nainggolan diketahui sudah resmi dikontrak oleh Bayangkara FC. Itu artinya ia akan segera bermain di BRI Liga 1. Kepastian ini sudah disampaikan secara langsung oleh Sumarji selaku Chief Opening Officer Bayangkara FC. Terkait isu Raja Nainggolan telah menjadi pemain Bayangkara FC itu benar adanya, dia akan segera menjalani debutnya, ujar Sumarji kepada awak media. Keputusan Raja Nainggolan bergabung dengan Bayangkara FC sejatinya sedikit mengejutkan, mengingat saat ini klub tersebut sedang terpuruk di zona degradasi BRI Liga 1. Lalu apa misi dari Raja Nainggolan mau bergabung dengan Bayangkara FC yang saat ini berstatus sebagai juru kunci di BRI Liga 1? Ternyata alasan pemain yang memiliki darah Batak tersebut sangat luar biasa. Dalam hal ini Raja Nainggolan ingin meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Indonesia bukanlah negara yang asing bagi saya karena Indonesia adalah negara kelahiran ayah saya. Saya sangat ingin meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Saya tahu Bayangkara FC saat ini berstatus juru kunci, maka daripada itu saya sangat tertantang untuk membawa Bayangkara FC bangkit, ujar Raja Nainggolan. Saya sudah tidak sabar untuk segera melakukan debut dengan Bayangkara FC. Semoga tim ini benar-benar bisa keluar dari zona degradasi dan tetap bermain di Liga 1 musim depan, ujar Raja Nainggolan menambahkan. Selain itu Raja Nainggolan menyebutkan bahwa bermain di Indonesia bisa membuat ia lebih mengenal negara ayahnya. Mengingat sebelumnya ia lebih sering di Belgia karena memilih kewarganegaraan Belgia. Saya sudah berada beberapa minggu di sini, saya rasa atmosfernya sangat menyenangkan. Saya pun menjadi ingin lebih menjelajah negara ini agar benar-benar mengenal negara orang tua saya. Semoga hari-hari saya semakin menyenangkan di sini, tutup Raja Nainggolan. Bermain di Liga Indonesia sejatinya juga menjadi pengalaman baru bagi Raja Nainggolan, mengingat sebelumnya ia terbiasa bermain di klub top Eropa. Namun usia 35 tahun memang bukanlah usia ideal bermain di Eropa sehingga bermain di Indonesia pun dianggap sudah tepat sampai tiba masa pensiun. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu yakin kehadiran Raja Nainggolan akan mampu membawa Bayangkara FC bangkit serta meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Bambang Pamungkas puji peranan STY di timnas Indonesia. Sepak terjang Shin Tae-yong bersama dengan timnas Indonesia diketahui tidak pernah luput dari perhatian banyak orang. Dan saat ini, Bambang Pamungkas pun ikut berkomentar. Dalam hal ini ia tidak ragu untuk memuji peranan Shin Tae-yong bersama dengan timnas Indonesia. Setelah sekian lama tidak lolos ke Piala Asia, alhamdulillah kita saat ini bisa kembali lolos. Walaupun masih ada kegagalan di turnamen lain, namun timnas Indonesia di era Shin Tae-yong sudah berkembang dan berada di jalan yang benar, ujar Bambang Pamungkas. Dari apa yang diungkapkan oleh mantan pemain timnas Indonesia tersebut menjelaskan bahwa Shin Tae-yong harus diperpanjang kontraknya oleh Erick Thohir agar timnas Indonesia bisa tetap konsisten dengan kualitasnya saat ini. Berbeda halnya, jika timnas Indonesia kembali ganti pelatih, maka skuad Garuda pun harus kembali dibangun dari nol lagi. Hal ini tentunya sedikit berbeda dengan pandangan sebagian orang yang merasa Shin Tae-yong sudah tidak layak melatih timnas Indonesia setelah gagal menang dalam 2 laga awal babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun terlepas dari komentar Bambang Pamungkas dan netizen tanah air, keputusan untuk memilih mempertahankan atau tak memperpanjang kontrak Shin Tae-yong tetap berada di tangan PSSI. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu setuju dengan apa yang akan dikatakan oleh Bambang Pamungkas? Silahkan komen-komen di bawah ini ya guys. Park Hang-seo bersedia jadi pelatih timnas Indonesia. Park Hang-seo adalah salah satu pelatih tersukses yang pernah melatih timnas Vietnam. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut sukses membawa Vietnam menjuarai Piala AFF dan merengkuh medali emas SEA Games. Selain itu, ia juga berhasil menjadikan timnas Vietnam sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia Tenggara, serta menjadikan timnas Vietnam sebagai satu-satunya negara ASEAN yang masuk 100 besar ranking FIFA.
Namun setelah gelaran Piala AFF lalu, Park Hang-seo memutuskan untuk mundur dari kursi kepelatihan timnas Vietnam. Ia pun memilih menganggur sejenak dari pelatih timnas karena ingin fokus mengembangkan akademi sepak bola di Vietnam. Namun kini ia sudah memberikan konfirmasi bahwa ia sudah bersedia melatih timnas sepak bola kembali. Bahkan jika ditawari melatih timnas Indonesia, Park Hang-seo juga sama sekali tidak akan menolaknya. Saya sudah berencana untuk kembali melatih timnas sepak bola. Saya juga sempat ditanyai terkait melatih timnas Indonesia, dan saya akan katakan bahwa saya sama sekali tidak keberatan untuk itu. Jika memang nantinya Indonesia sudah tidak lagi dilatih oleh Shin Tae-yong, ujar Park Hang-seo. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah menurutmu Park Hang-seo cukup cocok melatih timnas Indonesia? Silahkan share opini kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Persija lepas 2 mantan anak buah Shin Tae-yong. Persija Jakarta sudah mulai berbenah di bursa transfer. Hal ini dikarenakan Persija Jakarta menghuni papan atas klasemen sementara Liga 1. Tak tanggung-tanggung, klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut mendatangkan Gustavo Almeida dari Arema FC. Gustavo Almeida sendiri saat ini berstatus sebagai top skor BRI Liga 1 musim ini. Namun untuk mendapatkan penyerang berdarah Brazil tersebut, Persija Jakarta harus merelakan 2 pemainnya yakni Ginanjar Wahyu dan Ahmad Maulana Syarif. Keduanya akan dipermanenkan oleh Arema FC di akhir musim nanti. Kedua pemain ini adalah mantan anak asuh Shin Tae-yong di timnas Indonesia U20. Keduanya sempat diproyeksikan untuk Piala Dunia U20, namun sayang pada saat itu timnas Indonesia gagal menjadi tuan rumah. Ginanjar Wahyu dan Ahmad Maulana Syarif telah dipinjam oleh Arema FC untuk musim ini. Ia dipastikan akan dipermanenkan setelah musim selesai. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari kedatangan Gustavo Almeida ke tim ibu kota, tulis laman resmi Persija Jakarta. Kedua pemain yang mempunyai masa pinjaman hingga 31 Mei 2024 tersebut akan efektif dipermanenkan mulai 1 Juni 2024, Persija Jakarta menambahkan. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah keputusan Persija Jakarta untuk mendatangkan Gustavo Almeida dan melepas 2 mantan anak asuh dari Shin Tae-yong sudah cukup tepat? Silahkan tulis opini kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys.